Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, eh, hari ini saya cukup senang sekali malah karena sebenarnya beliau ini adalah kandidat tamu saya yang pertama. Tapi baru ada kesempatan sekarang, jadi saya sangat bersyukur. Ya, tadi saya hubungi beliau dan dia bilang, oke, malam kita gas. Ya sudah. Ya, dia adalah satu-satunya tamu saya di podcast hadap-hadapan sampai sekarang yang namanya ada di Wikipedia. Wah, Betul? betul. Tos dulu. Selamat malam, Andi Syahwal Mat 7. Malam Wey. Kaikuo. Kebanggaan ini saya bisa hadir di Asik. segmen ini nih, luar Asik. biasa. Ya, kita hitam-hitam malam ini ya. Ya. Karena kalau kesini juga semuanya kan hitam-hitam semua. Hitam-hitam. Gitu. Oke, ya. Kalau kita googling namanya Andi Syahwal Mat 7 banyak sekali yang kita dapatkan. Tapi yang pertama di atas Wikipedia, ada namanya di Wikipedia. Itu luar biasa. Ya. Nah, saya panggil Ki Mat 7 atau Andi? Bebas jika. Bebas atau Syawal? Eh, Itu paling jarang dipakai. Ya? jarang dipakai. Oke. Itu saya nggak pakai karena kan kenapa saya nggak pakai karena berbeda Ki. Orang tahunya Syawal, tapi pengejaannya itu Syahwal. Oke. Nah, kadang kepleset Ki jadi Syah. Itulah ya kan. Nah, jadi Iya. L saya- sama T beda beda- gitu ya, beda beda ini. tipis. Jadi, Oke. saya Kalau nggak saya pakai. Andi saja ya, karena Andi saya sering boleh, panggil Mat dia 7 Andi. boleh ya. Oke. Karena itu nama akta memang. Jadi Mat 7 itu bukan nama dibuat-buat, nama akta kelahiran. memang. Oke, ya. Andi, Ya. pengusaha. Ya, saya tahu dari dulu dia punya satu usaha pasotin-soting. Ya, tukang foto lah. Tukang foto, ya masih ada di Twitter, ya. Mat 7, terus filantropi. Apa itu filantropi? Saya nggak tahu siapa yang kasih nama itu. Iya, Wikipedia ini yang bilang filantropi. Saya nggak tahu itu. Jadi ya saya nggak tahu ya, mungkin karena aktif di Wikipedia dan Oke. aktif di TDA, sorry. Oke, tapi apa itu filantropi sebenarnya? Ya lebih ke ini sih. Kalau biasa kan saya ditanya sama teman-teman, sukses itu apa Oke. gitu. Ya, kalau saya bilang, saya selalu bilang sama teman-teman, kalau kita mau kejar kaya, gampang gitu, mudah gitu ya. Jadi penjilat, itu cepat sekali ke kaya gitu. Iya. Ikuti semua, asal bapak senang itu Iya. gampang sekali ke kaya. Cuma masalahnya sekarang di sini adalah, apakah kita bisa membantu orang lain untuk mengangkat derajatnya Itu sebenarnya. 2 kali mitos. Saya juga walaupun tidak punya apa-apa, tapi selama kita berguna buat orang lain, Dik. Betul. Oke. Bermanfaat sebanyak-banyaknya. Terus Andi terkenal juga sebagai produser film, pembicara. Ya. Ini agak unik, pembicara, tapi tidak dijelaskan di situ. Apakah sebenarnya biasa kita bicarai? Pembicara asal Indonesia lagi. Ya, jadi beberapa kali dari istilahnya dari mungkin kegiatanku, aktivitasku sering dipanggil untuk sharing sama teman-teman Ya. gitu Ya. tentang kesibukan-kesibukan apa yang saya lakukan gitu, karena memang dari dulu ya suka istilahnya menceritakan sesuatu gitu. Iya. Biar bukan diriku, saya suka ceritakan, Iya. bukan cerita orang Ya, lain juga ya. itu beda maksudnya itu. history History, gitu, ya. sejarah, apalagi bagaimana membagi cerita untuk bisa menginspirasi orang lain Oke. gitu. Oke. Terus di Wikipedia sering disapa dengan nama Andi Mat 7. Oke, kita close dulu tentang Wikipedia dan apapun yang dibicarakan tentang Andi Mat 7. Nah, saya sebenarnya kenal dia sudah cukup lama ya, sudah mungkin 5, 6, 7 tahun yang lalu ya. Ya, iya Kak. Lama sekali Mi, dan Lama sekali, mulai Mi. dekat itu waktu ada award yang dibuat. Iya, Nah, ya. di situ mulai Inspiring dekat. people ya. Inspiring people. Itu tahun berapa? 2014. Ya, Iya, 2014 iya, kalau nggak Inspiring salah. People. Di situ ada Bupati Goa, ya, Goa. Pak Adnan, ada Dengi Cal, Yes. ada Ibu Cicu, ya, Cicu juga ada. ada Samsul Herudin. Ya. Wih, hafal sekali Ramai tuh. sekali tuh. Ramai sekali, Dik. Iya. Oke. Nah, terus di satu malam saya ketemu dia di sini tidak apa-apa bicara brand. Saya ketemu dia di hotel apa itu namanya? Oh, jadi aman jadi bicara. Aman, brand. Ji. Aman. Nah, Tidak ntar dibilang nanti iklan ada apa. sponsor kan? Siap. Hotel apa? 4 Point. 4 Point. 4 Point. Dia sama teman kita juga, Chandra. Ternyata dia lagi sibuk-sibuk mengurus film Uang Panai waktu Betul, itu ya. waktu itu. Oke. Terus kita ketemu dengan Fadli, Fadli. ngobrol-ngobrol sampai pagi. Nah, yang saya mau tanya tentang film itu, kenapa itu film booming?
Kalau orang saya nggak tahu kalau dari diri saya, tapi kalau dari orang-orang mungkin banyak yang merasa bahwa itu momen ya, Momen ya. momen. Karena ya setiap istilahnya uang panai itu jadi permasalahan hari-harinya Ya. orang-orang sini gitu. Ya. Istilahnya selalu menjadi tumbal alasan untuk belum menikah. Ya. Gitu. Baik itu yang memang betul belum cukup uang panainya atau memang belum siap tapi Ya. uang panai itu jadi tumbal gitu. Tapi Andi kan terlibat dalam di film itu ya. Ya lumayan lah gitu. Itu menjadi film lokal tanda kutip yang dinobatkan oleh banyak orang menjadi film nasional. Saking topnya itu film. Ya alhamdulillah. Sempat kan juga Andi juga terima award ya di Jakarta ya untuk film itu ya. Ya Apa itu? mewakili teman-teman. Apalagi saya lupa itu. Indonesia Box Movie Oke. Box Office Movie Award. Berapa sebenarnya penontonnya? Cuma 500-an ribu lebih gitu. 500.000 Nah, jadi standar box office itu 1 juta. 1 juta. 1 juta. Cuma istilahnya kalau boleh dikata biasa mungkin uang panai itu termasuk special mention lah kayak gitu. Karena bukan film dari bukan istilahnya film yang diproduksi secara regional. Oke. Dan juga hanya melibatkan orang-orang istilahnya kalau boleh dikata ya newbie lah ya kita, tapi bisa menembus 500.000 penonton ya, gitu. Dan alhamdulillahnya film itu juga banyak melahirkan influencer-influencer baru atau orang-orang terkenal dari Makassar selanjutnya. Kita nanti bahas itu. Terus saya sempat baca ada filmografi dari Anima 7, Jatuh Cinta di Kampus. Itu film apa itu? Kok bisa ada? Di mana itu? Ada. Padahal itu saya tidak pernah ceritakan itu. Jatuh Cinta di Kampus. Kelam dia. Itu 2009. 2009 Iya, betul. Iya, Jatuh Cinta di Kampus. Itu filmnya ada? Saya penasaran siapa informannya acara ini, kenapa bisa tahu sampai sedetail itu gitu. Itu filmnya ada betul. 2009 betul ada. Siapa yang main? Waktu itu hari saya sudah lupa namanya. Oh gitu. Tapi istilahnya beberapa waktu itu hari anak-anak dari Sanggar Ergas. Oh Ergas. Ergas. Jadi anak-anak dari Sanggar Ergas kita kerjasama. Jadi didikannya anak Ergas ini yang coba kita istilahnya kolaborasi untuk menelurkan, karena biasanya kan kalau di Sanggar itu ya jatuh-jatuhnya modeling kayak gitu. Nah, kenapa kita nggak ada dancernya juga itu gitu, kalau nggak salah Ergas. Iya, ada grup gitu. dancer juga. Jadi kita berpikir kenapa nggak coba kita membuat sebuah karya film. gitu. Apa pencapaian di situ? Film Jatuh Cinta di Kampus. Film Jatuh Cinta di Kampus itu kita akhirnya untuk pertama kali waktu itu Makassar TV live. Oke. Itu live dari Balai Manunggal. Oh, Balai Manunggal. Iya, jadi dulu Iya. Jadi sampai untuk promonya itu, jadi Road to Jatuh Cinta di Kampus itu kita sampai buat kompetisi namanya Rising Star gitu. Jadi kita merekrut teman-teman yang punya bakat di situ, terus kita kompetisikan. Jadi nanti jadi pas di Manunggal itu adalah show-nya gitu. Show-nya, nah setelah show-nya itu yang beberapa yang naik juara itu membintangi film yang kita buat kayak gitu. Nanti saya coba cari-cari lagi tentang film itu. Saya penasaran sebenarnya karena saya juga kenal dengan teman-teman di Ergas Studio ya. Terus ada film yang masih sampai sekarang masih dikembangkan, Pasukan Ramang. Ini off the record sebenarnya, kenapa bisa bocor Pasukan Ramang. Iya. Itu proyek lama. Iya. Keterangannya tengah dikembangkan. Iya, sedang dikembangkan. Masih sampai sekarang. Masih tapi lost contact itu sebenarnya dari Kak Iwan Persada. Iya. Saya itu sempat datang waktu launchingnya kan di kafe mana itu? Yang di racing itu. Iya, itu saya juga ada di situ. Nah, salah satu teaser video itu kan saya. Ya, jadi itu proyek idealis sebenarnya. Iya, idealis. Tapi ini kalau ini mudah-mudahan ini jadi, karena ini membanggakan buat saya juga membanggakan. Pada saat diajak sama Iwan juga, saya bilang ikut Kak deh biar main tidak bisa apa-apa, tapi apa yang saya bisa saya akan berikan. Nah, ketiga yang tadi kita bicarakan uang panai. Uang panai itu dari situ orang mengenal lebih dalam tentang Tumingabu, ya. Siapa lagi setelah itu? Ikram Nur. Dila. Aul. Albi. Ya. Terus siapa lagi? Cahya. Siapa lagi ya? Banyak lah. Ya, satu catatan tentang film itu bahwa setelah film itu booming dengan 500.000 penonton, itu hampir setengah dari penduduk Makassar 500.000 nonton film itu. Nah, di situ mulai lebar pengertian orang tentang uang panai jadinya. Ya. Itu artinya menurut saya
secara sosial kemasyarakatan film ini berhasil menggambarkan bahwa sebenarnya bukan uang panah itu bukan untuk beli anaknya orang. Benar. Gitu. Sebenarnya itu untuk menghormati adat ya. Betul. Sebenarnya. Jadi memang uang panai juga itu concern kita waktu buat film itu lamanya di situ waktu tulis skrip itu sama Om Win ya. Om Win terus Pak Amril, terus ada sama Halim. Ya. Waktu itu rame-rame termasuk Tommy Abu juga ikut bantu. Nah, yang titik berat itu sebenarnya gimana di film ini kita bisa meluruskan Ya. persepsi orang-orang tentang uang panai. Karena banyak orang berpikir wah uang panai itu istilahnya kayak melabel harga anak gadis gitu. Iya. Padahal sebenarnya dari ini juga hasil dari research kita dari istilahnya orang-orang yang tahu sejarah ya bahwa uang panai itu sebenarnya adalah cara untuk mengapresiasi atau menghargai seorang wanita gitu. Jadi istilahnya kalau memang kita anggap wanita yang ingin kita persunting itu berharga, ya kita akan memberinya uang panai setinggi-tingginya gitu. Oke. Ya. Nah ini tentang uang panai ya. Kan dulu sampai sekarang banyak yang bilang kalau bangsawan beda. Bangsawan Dokter, terus lain lagi. S2 beda, apalagi kalau dokter beda lagi dan lain-lain. Betul. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Ya. Banyak ya, masih banyak ya. Masih banyak. Tidak mau bikin uang panai 2 tentang hal itu? Kalau untuk itu tergantung nanti investornya ya, yang pemegang istilahnya hak intelektualnya gitu. Okay. Karena istilahnya di sini di uang panai saya benar-benar cuma membantu teman-teman gitu. Dan kebetulan memang yang tanda tangan kontrak dan investor itu saya gitu. Jadi istilahnya merasa bertanggung jawab secara lebih karena ya itulah. Ada apa-apa ya kita yang tanggung jawab gitu kan. Nah, tapi pada dasarnya itu semua itu dimiliki teman-teman gitu. Dari kalaupun itu dibuat lagi alhamdulillah gitu. Kalau saya diajak lebih bersyukur lagi. Kalau tidak juga tidak apa-apa gitu. Karena sebenarnya menurut saya Uang Panai itu film itu tidak hanya berhasil dari sisi penonton menurut saya. Karena banyak pikiran terbuka dari setelah menonton film itu. Itu bagus sekali. Ya, oke. Berikutnya ada film Kylie yang syuting di Palu ya. Nah, sedekat apa Andi dengan Pak Wawali? Ya, saling kenal sih. Saling kenal ya. Saya nggak tahu kalau sekarang ya. Mungkin dia lupa nih. Atau siapa tadi nonton Kanda Pasyaku. Jadi waktu itu hari memang karena waktu saya sempat berkunjung, waktu itu masih dalam rangka promo Uang Panai waktu itu hari. Akhirnya audiensi dengan beliau, terus beliau kenapa sih harus film Makassar gitu? Iya betul. Padahal di sini Palu juga banyak bisa diangkat. Jadi saya bilang, ya kalau gitu kan, coba kita bantulah saya di Uang Panai ini. Kalau memang banyak yang penonton dapat support yang bagus, insya Allah next project saya buat film untuk Sulawesi Tengah gitu. Setelah Makassar, Andi Matuju menyeberang ke Palu. Apapun hasilnya film Kylie itu, saya respect sama dia karena mencoba mengangkat budaya dan kebiasaan dari kota sebelah, tetangga kita ya. Oke. Nah, setelah kita ngomong-ngomong tentang film banyak sekali, saya jadi tambah bingung sebenarnya apa pekerjaan tak? Saya nggak tahu juga. Krisis itu tadi dibilang saya ini krisis identitas apa kan sebenarnya. Tapi saya sebenarnya hobi Kak, gitu. Hobi memarketkan sesuatu gitu dengan hal-hal yang baru karena istilahnya kayak kalau saya sih biasa bilang saya itu marketing adik gitu. Jadi suka kayak gitu dengan konsep-konsep marketing yang baru, konsep branding yang baru kayak gitu. Nah, kadang itu saya terapkan di beberapa yang mungkin agak sejalan dengan apa yang juga saya sukai kayak hobiku karena backgroundnya suka foto-foto, suka bikin video gitu. Karena sebelum masuk di film kan memang kita bikin apa istilahnya kita pernah klaim wedding cinema gitu kan. Nah, itu tahun 2009 kita udah buat tuh wedding cinema gitu. Tapi di Twitter masih sering ya di-upload kita beberapa wedding cinema. Terus kalau masalah hobi itu WMU hobi dong. Nah, jadi dari keresahan sebenarnya juga. Jadi, WMU itu teman-teman adalah produk kosmetik. WMU Beauty ya. WMU Beauty. Produk kecantikan. WMU Beauty, produk kecantikan. Produk kecantikan. Oke. Jadi kalau kayak misalnya kita foto itu kadang kan waktu itu atau syuting ya, kadang kita kurang sreg dengan bibir karena bibir itu betul-betul masalah sama kulit wajah.
kadang terlalu berminyak, kadang juga talent kita yang awalnya mulus mukanya tiba-tiba berjerawat. Nah itu kan istilahnya sangat bermasalah di continuity lah istilahnya kayak gitu. Dari itu muncul kayak gimana kalau misalnya saya bisa punya produk yang bisa jadi solusi ini gitu ya. Dan istilahnya itu dari lingkup kecilnya, tapi lingkup besarnya sudah terlalu banyak produk-produk yang dijual tapi kurang kurang memberi kesehatan gitu. Jadi kayak kurang memperdulikan lah maksud saya kayak gitu. Jadi kadang kalau penggunaan, apalagi kalau kecantikan itu kan penggunaan secara efeknya kadang nggak langsung gitu. Jadi kalaupun nggak cocok, kadang itu setahun 2 tahun baru terasa efeknya gitu. Bilang Kak cocok jika tanpa glowing muka. Asik. Padahal belum tentu cocok gitu. Itu yang ditawarkan lewat produk WMU Beauty, bahwa kita bisa kasih kamu yang ya kamu nggak perlu khawatir 1-2 tahun lagi, dan memang kita garansi kok mereka tidak akan ketergantungan gitu. Jadi pakai bulan ini, bulan depan nggak pakai. Harga aman ya. Harga kalau mungkin ya agak mahal, tapi kalau untuk dibandingkan head to head sama kualitasnya ini termasuk sangat murah. Nah, beberapa waktu lalu saya sempat mewawancara Andi, waktu itu dia baru pulang dari Jakarta. Tapi saya tidak tahu filenya di mana, dan itu saya rasa sudah hilang. Saya bertanya waktu itu menjadi influencer. Terus saya bertanya lagi, apakah perlu itu followers banyak di IG? Terus dia bilang kayak gini sama saya, tidak perlu banyak selama kontennya kita sesuai dengan pribadi kita. Boleh diulang lagi? Iya, jadi waktu itu kita cerita ya. Jadi banyak sekarang, ya saya kan karena handle beberapa brand juga Kalau brand saya sendiri kan kecantikan, tapi nge-handle beberapa brand-brandnya orang juga, termasuk personal brandingnya orang saya handle. Jadi banyak orang kan terpukau dengan jumlah angka-angka gitu. Padahal sebenarnya itu enggak. Kalau menurut saya secara pribadi itu enggak penting, dan secara data juga itu enggak penting gitu. Mau banyak-banyak tapi semuanya haters ya buat apa gitu. Ya kan, mau banyak-banyak tapi kita nggak bisa menginfluence mereka ya percuma gitu. Datang mereka cukup tahu, tapi kita nggak bisa mengajak mereka ke hal atau ke suatu topik tertentu dan mereka bisa mendapatkan pengetahuan baru di situ. Nah, itu yang bahaya, karena kalau hanya sekedar angka ya gampang, beli followers sudah selesai gitu kan. Tapi untuk membangun interaksi dengan followers ini yang agak sulit gitu. Karena istilahnya kalau kita mau bicara serius, istilahnya tentang topik-topik sensitif misalnya, ya kadang nggak ada yang berani komen gitu. Iya, betul. Ya kalau kita tidak biasakan followers kita menerima konten-konten yang kita berikan gitu. Nah kalau saya kan memang ya kadang kalau sudah gemes maka ya pasti saya bahas gitu, karena nggak bisa tahan kalau ada sesuatu yang ingin saya sampaikan begitu, dan saya lebih suka menyampaikannya itu secara langsung, tidak sembunyi-sembunyi gitu. Dan yang bahayanya nanti kalau berkembang ini, dan ini mulai lama-lama pasti sudah dipahami dengan brand gitu. Jadi kayak contoh misalnya kalau di Indonesia tuh ya deal saya yang baru-baru ini, nggak apa-apa disebut merek. Nggak apa-apa. Saya baru-baru ini saya kolaborasi sama Kemenkeu tentang obligasi Ori 17. Nah kalau mau dipikir-pikir, yang followersnya banyak itu di Indonesia Timur itu banyak sekali selain saya gitu. Ya kan, kenapa mereka tidak memilih orang-orang itu, kenapa mereka memilih saya? Dan jujur aja rate-ku mungkin lebih tinggi gitu, ya kan. Nah, tapi akhirnya dealnya sama saya salah satunya gitu. Nah, siapa lagi yang lain? Saya kurang tahu kalau yang lain ya kan gitu ya. Cuma ya kalau yang lain dari nasional ya mungkin kayak kemarin salah satu narasumbernya yang lagi viral, Dokter Tirta, terus dokter orang-orang yang mengerti lah tentang obligasi ini gitu ya. Nah, itu salah satu contoh bahwa segmentasi itu memang penting gitu. Karena brand itu sudah tidak melihat lagi banyak followers yang ngapain kalau bukan segmentasi, karena mereka khawatir brand ini juga takut, tidak mau citranya terganggu karena keberadaan influencer itu gitu. Istilahnya kalau kita di Makassar jangan sampai salah picai gitu. Gitu ya. Kayak saya misalnya mau endorse teman-teman yang suka kecantikan, tapi takutnya dia sering mempromosikan kecantikan yang tidak legal, atau kurang bisa dipastikan legalitasnya. Oplosan. Ya, atau mungkin kurang bagus kualitasnya gitu. Betul. Nah, takut kalau saya tiba-tiba masuk, takutnya bisa mencederai brand saya gitu. Ya. Jadi dengan kata lain, followers tidak masalah. Followers cuma angka. Tidak masalah. Jadi sama dengan umur ya.
sama dengan umur Itu nggak cuma ada angka. masalah. Cuma angka. Nggak penting sih angka, yang Nggak penting penting. adalah impact-nya gitu. Impact, ya. Karena kan percuma followers banyak tapi nggak berani ngomong kalau ada isu-isu tertentu gitu. Oke. Padahal followers itu kan menurut saya tanggung jawab gitu. Iya, betul. Ya kan, bukan karena kita dibayar terus kita asal enak gitu. Iya. Karena dibayar disuruh review, ya makanya saya bilang saya nggak bisa kayak endorse kayak begitu, saya lebih bisa kalau review gitu. Oke. Karena saya misalnya nih makanan kayak ya, makanan saya bilang, nah ini terlalu manis buat saya gitu. Saya akan bilang gitu, saya nggak bilang ini enak banget kayak gitu kan. Saya Lebih fair. lebih jadinya. fair gitu. Jadi ya siapa, karena follower saya belum tentu satu selera dengan saya gitu. Tapi kalau saya bilang kalau kamu suka yang manis-manis, ini mungkin cocok buat kamu, tapi bagi saya ini terlalu manis gitu. Oke. Kayak gitu contohnya gitu. Oke. Nah, jadi followers tidak masalah, yang penting bagaimana impact-nya terhadap followersnya. Followers. Begitu, Bagaimana kita menginfluence menginfluence followers mereka gitu. dan mengajak hal-hal yang baik. Ya harusnya. Oh, Karena itu oke. tanggung jawab gitu. Oke, ya. Kita sudah memasuki waktu-waktu kritis. Jadi ini tidak panjang supaya orang Ya, penasaran begitu betul, kan. betul. Oke, ya. Nanti biar ada part 2-nya, part 3 betul gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dengan hadap-hadapan saya dengan Andi Matuju. Yang jelas saya senang sekali malam ini karena salah satu orang yang sebenarnya saya mau todong, karena kita harus berbicara tentang bagaimana menjadi influence terhadap orang lain. Bagaimana menjadi orang lain berbuat. Enggak sih. Kalau saya bilang saya bukan influencer, Kak. Oke. Saya Itu tadi saya mau tanya, apa sebenarnya influencer atau apa? bukan. Saya cuma istilahnya sering berbagi. Oke. Ya, berbagi cerita, berbagi pengalaman saya, itu cuma itu gitu. Ya. Saya senang gitu karena saya tidak mau, misalnya saya melakukan kesalahan, saya Ya. tidak mau orang itu melakukan kesalahan yang sama Oke, gitu. Oke. Jadi jangan dibilang sampai influencer, kesalahan yang telah kita lakukan menjadi di copy di copy sama orang Nah, lain. kalau kita share kan dia bilang ada yang baca, oh iya Kandi katanya lewat jalan ini ada lubang gitu, jadi Iya. mereka bisa hati-hati gitu. Oke. Jadi pas ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam kesempatan. Satu pesan saya kepada Andi Matuju, kalau nanti posting foto jangan di crop, yang pakai jilbab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.